salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dengan kami dalam rangkuman pelajaran sekolah Sabat, di mana saat ini kita sudah tiba kepada pelajaran yang ke-8 dan judulnya adalah penciptaan, kejadian sebagai fondasi. Kita akan memasuki bagian yang pertama. Sebelum kita memulai, mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah menolong kami, menyapa kembali para pemirsa kami untuk belajar bersama dari sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman ini boleh menguasai kami, sehingga kami boleh hidupkan dan kami mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami lewat firman ini sebagai kesaksian bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada pelajaran kita kali ini ayat hafalannya tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Bunyinya demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau kita melihat kepada pelajaran kita di pelajaran yang ke-8 ini, yang merupakan menjadi fondasi dari ajaran Kristen yang ada di dalam kitab Kejadian, yang dimulai dengan kisah penciptaan, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Ketika Allah berfirman, maka terjadilah dunia kita ini. Kalau kita melihat dalam pelajaran kita di kitab Kejadian, yang memberikan satu pengajaran kepada kita, mengapa dikatakan bahwa ini sebagai fondasi? Karena dalam kitab Kejadian merupakan fondasi daripada doktrin Kristen, karena di sana semua pengajaran ada. Saya sering katakan bahwa kalau orang tidak menerima penciptaan, maka tidak mungkin dia akan menerima Tuhan. Kenapa? Karena kisah penciptaan ini adalah dasar, fondasi. Tantangan terbesar kita sekarang adalah oleh karena adanya sebagian para ahli yang sulit menerima kisah penciptaan ini, dengan adanya pandangan dari teori-teori seperti teori evolusi dari sains, sehingga untuk menemukan titik temu antara pandangan sains dan Alkitab ini kelihatannya agak sulit. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai umat Tuhan ingin mengerti dengan benar tentang pengajaran orang Kristen, maka yang pertama kita harus membaca kitab Kejadian. Kenapa? Karena dalam kitab Kejadian ini adalah awal mula kejadian dunia, bahkan juga awal mula bagaimana manusia diciptakan. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita harus menerima penciptaan. Supaya apa? Supaya kita juga menerima siapa yang menciptakan kita. Ini dasarnya. Nah, dalam pelajaran kita dikatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh terlibat secara keseluruhan dan bersatu dalam kisah penciptaan, di mana tujuannya adalah untuk menyatakan kepada manusia bahwa melalui kisah penciptaan ini ada rencana Allah yang indah. Mengapa kita
penting belajar akan kitab Kejadian. Karena dalam kitab Kejadian kita akan melihat bagaimana sejarah dunia kita ini diciptakan. Itu yang pertama. Dalam kitab Kejadian kita juga belajar bagaimana sifat dasar manusia yang diciptakan oleh Allah. Dalam kitab Kejadian kita juga belajar tentang bagaimana awal mula keadaan manusia ini pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, lalu mengalami kejatuhan. Dan setelah jatuh apa yang terjadi? Bahkan juga ada kisah tentang para pendahulu kita, ada kisah tentang Yakub, ada kisah tentang Abraham, ada kisah tentang Nuh, ada kisah tentang pernikahan misalnya yang pertama antara Adam dan Hawa, ada juga tentang bagaimana pengelolaan dunia kita ini. Jadi kalau kita membahas kitab Kejadian, maka seluruh pengajaran tentang orang Kristen ada di sana. Itu sebabnya dikatakan kitab Kejadian ini atau penciptaan ini adalah merupakan pondasi. Ini dasar. Nah, jadi saya ingin mengajak kita bahwa sebagai umat Tuhan yang pertama harus kita terima dan imani adalah bahwa penciptaan itu, kisah penciptaan yang ada di kitab Kejadian adalah merupakan nyata. Itu terjadi, bukan seperti apa pandangan daripada para ahli-ahli yang sekarang ini ada. Nah, kita coba melihat bahwa apa yang sebenarnya diperdebatkan dalam kisah penciptaan. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa ada sebagian para teolog yang mengatakan bahwa kisah penciptaan itu bukan secara perhitungan harinya, bukan secara harfiah atau literal, tetapi itu hanya berupa kiasan. Ini didasari oleh teori evolusi yang mengajarkan bahwa proses dunia kita ini terjadi dengan jutaan bahkan puluhan juta tahun, sehingga dari sana mereka berangkat bahwa dunia kita ini diciptakan bukan 7 hari atau sering kita sebut dengan pekan penciptaan. Namun kalau kita melihat kepada teks daripada apa yang kita pelajari dalam Alkitab, bahwa sesungguhnya ya, penciptaan itu memang terjadi dalam satu pekan penciptaan. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 misalnya, itu adalah pendahuluan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa dia Allah? Dialah Allah yang sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dia adalah pencipta kita. Itu sebabnya tadi dalam ayat inti kita tadi, ayat hafalan tadi, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang kemudian kalau kita coba hubungkan dalam kitab Kejadian pasal 1, bahwa berfirmanlah Allah, bersabdalah Allah, sehingga jadilah cakrawala, sehingga jadilah terang, sehingga jadilah benda-benda di langit. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kisah penciptaan ada penciptanya, yaitu Allah yang kita sembah sebagai pencipta. Oleh sebab itu, kisah penciptaan ini adalah sesuatu yang nyata, yang benar-benar ada, dan kita di sana diingatkan bahwa sebelum kisah penciptaan itu ada, sudah ada Allah. Itu sebabnya dikatakan tadi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi berbicara mengenai kata pada mulanya menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu ada dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Dengan menerima kisah penciptaan sebagai dasar iman
pengajaran orang Kristen, maka tentu ini akan mempengaruhi penerimaan kita akan pengajaran-pengajaran berikutnya. Kenapa? Nah, saya ibaratkan begini. Kalau kita tidak menerima kisah tentang penciptaan yang ada dalam kitab Kejadian, bagaimana mungkin kita menerima bahwa ada Tuhan yang menciptakan kita? Nah, dan ini akan terus. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari kisah penciptaan, dalam kisah penciptaan apa yang terjadi? Bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Ia berhenti pada hari ketujuh. Nah, nanti juga ada dalam pelajaran kita hubungannya dengan penciptaan, hubungannya dengan kejatuhan, hubungannya dengan penebusan, hubungannya dengan rencana keselamatan. Itu sebabnya poin yang sangat penting dari pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa kita harus menerima dan memahami dan mengerti tentang kisah penciptaan itu. Karena dalam kisah penciptaan itulah dimulai seluruh kehidupan pengajaran orang Kristen. Sekarang mari kita coba lihat apa alasan dari berbagai pandangan yang tidak menerima bahwa penciptaan itu merupakan terjemahan secara literal atau satu pekan penciptaan. Nah, alasannya adalah bahwa para teologi ini meyakini bahwa sesuai dengan teori evolusi yang pada waktu itu berkembang, maka mereka mengasumsikan bahwa karena penciptaan itu satu proses yang cukup lama, bahkan mungkin berpuluh juta tahun. Nah, ini yang membuat kenapa sebagian orang tidak menerima. Tapi apa sebenarnya yang diajarkan oleh Alkitab tentang hari penciptaan? Mari kita coba lihat. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 3 sampai 5. Ya, salah satu yang bisa membuktikan bahwa itu adalah hari secara literal yang pertama adalah penggunaan kata yom yang diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani. Yom itu adalah ke bahasa Indonesia hari. Ya, hari. Nah, jadi kalau kita baca kita hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Artinya secara terjemahan bahwa ia menggunakan kata hari satu hari literal, itu maksudnya. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan cakrawala, kemudian benda-benda berat itu dilakukan dalam satu hari literal. Bukan berarti bahwa tunggu proses dengan berjuta-juta tahun atau mungkin berhari-hari baru itu terjadi. Ketika Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, hal yang sama terjadi. Artinya penggunaan kata yom di sana menunjukkan bahwa itu adalah terjemahan hari secara literal. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat bahwa penggunaan kata petang dan pagi. Ya. Bahwa dia katakan diakhiri selalu bahwa jadilah petang dan pagi, itulah hari pertama. Jadilah petang dan pagi, itulah hari kedua. Artinya bahwa hari itu memang secara literal. Itu sebabnya kita mengenal bahwa pekan penciptaan, di mana dalam pekan penciptaan itu juga ada sehubungan dengan hari Sabat. Karena pada hari ketujuh, nanti kita akan belajar Allah berhenti. Nah, oleh sebab itu 7 hari penciptaan ini harus kita terima secara utuh. Artinya mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, keenam, itu satu paket. Jadi tidak bisa kita katakan hari pertama itu prosesnya berpuluh juta tahun, tunggu dulu baru nanti masuk hari kedua. Bukan seperti itu, karena terjemahannya sudah sama. Nah, kemudian yang berikut yang bisa menjadi bukti untuk menentang itu bahwa penggunaan kata hari pertama, kalau dalam bahasa aslinya yom ehad, lalu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nah, itu sebabnya para pemirsa dimanapun Anda berada, ini harus kita terima sebagai satu rangkaian secara paket, mulai dari hari pertama
sampai hari ketujuh yang kita sebut namanya Pekan Penciptaan, yang diakhiri oleh Allah dengan menciptakan manusia dan berhenti pada hari Sabat atau hari ketujuh yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, dari semua bukti yang ada ini, kita bisa menerima bahwa hari yang dimaksud di sana adalah terjemahan secara literal. Kalau bukan literal, saya hanya berasumsi saja. Contoh, kalau kita katakan misalnya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan atau binatang di air dan di laut, lalu tunggu prosesnya sampai berpuluh-puluh tahun, maka kemungkinan tumbuhan ini sudah mati dulu, baru manusia diciptakan, kan tidak mungkin. Oleh sebab itu kita menerima bahwa proses kisah penciptaan itu adalah satu hari literal yang kita terima secara utuh dalam rangka waktu, yaitu Pekan Penciptaan, yaitu hari pertama sampai hari yang ketujuh. Nah, bagian yang berikut yang kita ingin pelajari adalah bagaimana hubungannya penciptaan dengan hari Sabat. Tadi saya sudah sebutkan di awal, para pemirsa, bahwa saat ini harus kita akui bahwa hari Sabat menjadi salah satu problema dalam dunia kekristenan. Kenapa? Karena saat ini banyak orang yang tidak menerima akan hari Sabat. Walaupun kita berada di dunia kekristenan, bahkan apalagi dunia sekuler itu sudah jelas menerima. Sedangkan di dalam komunitas agama Kristen pun banyak yang tidak menerima hari Sabat. Dan fakta ini memang ditunjukkan dengan apa yang terjadi. Fakta pertama saya kasih tunjuk kepada kita bahwa adanya kalender yang saat ini membuat perhitungan hari pertama bukan hari Minggu. Saya menemukan kalender bahwa hari pertama itu dibuat hari Senin. Mungkin juga di rumah kita boleh perhatikan apakah kalender kita sekarang yang ada di rumah itu masih menggunakan hari Minggu sebagai hari pertama ataukah hari Senin. Nah, itu fakta pertama. Lalu yang kemudian bahwa perubahan kalender ini memang terus terjadi. Bahkan banyak orang juga mengatakan kenapa sulit menerima bahwa ini adalah Sabatnya orang Yahudi. Jadi itu hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk kita. Dan kalau kita melihat bahwa ini adalah merupakan hal-hal yang dilakukan oleh banyak para ahli teologi juga, yang kenapa mereka akhirnya tidak bisa menerima hari Sabat itu. Sementara dari kisah penciptaan yang kita tadi pelajari di awal bahwa ada bagian hari Sabat di sana itu pada hari ketujuh. Kita akan coba lihat apa dikatakan oleh Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 2. Dan Allah pada hari ketujuh setelah ia menyelesaikan pekerjaan yang dibuat. Kita tentu menerima dan memahami bahwa 6 hari Allah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Lalu pada hari ketujuh dia berhenti. Nah, kalau kita baca Pekan Penciptaan sangat jelas, kisah Kejadian 2 yang katakan bahwa Allah berhenti pada hari ketujuh. Itu dulu poin yang pertama. Dalam Markus pasal 2 ayat 27 dia katakan bahwa untuk siapa hari Sabat itu? Hari Sabat dijadikan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya apa? Bahwa Tuhan sudah menjadikan hari Sabat itu untuk kita. Tujuannya apa? Sebagai tanda bahwa kita mengakui Dia adalah pencipta kita. Yesaya 2:10 bahwa aku memberikan hari Sabatku sebagai tanda peringatan antara aku dan manusia. Artinya saya berani mengatakan bahwa bila mana kita menguduskan hari Sabat, itu artinya kita menerima Yesus sebagai pencipta kita. Itu sebabnya sangat penting kita menerima
pekan penciptaan tadi dalam kitab Kejadian. Tujuannya adalah supaya kita menerima. Kalau kita tidak menerima doktrin tentang penciptaan, maka kita juga tidak akan menerima doktrin yang lain. Nah, oleh sebab itu, karena ini berhubungan, pekan penciptaan dan hari Sabat itu berhubungan. Nah, kemudian kalau kita baca dalam kitab Kejadian lebih jauh tentang hari Sabat, apa dikatakan di sana dalam ayat 2 tadi? Bahwa dia beristirahat. Kemudian dalam ayat 3 dikatakan ia memberkati hari ketujuh, dan ia menguduskannya. Jadi pada hari Sabat dikatakan hari ketujuh adalah hari Sabat. Yang kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Sebagaimana Yesus 6 hari bekerja, berhenti pada hari Sabat, dia beristirahat, kemudian dia memberkati, lalu kemudian dia menguduskannya. Maka Keluaran pasal 20 ayat 11 dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja, dan pada hari ketujuh engkau harus berhenti. Jadi konsep tentang Sabat ini sederhana, saudara. Apa sederhananya? Pertama, kalau sudah hari Sabat, berhenti. Sebab kalau kita tidak berhenti, tidak mungkin kita bisa memberkati dan menguduskan. Bagaimana caranya berhenti? Ayat itu jelas. 6 hari lamanya engkau bekerja. Jadi gunakanlah waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita selama 6 hari, lalu pada hari Sabat yaitu hari ketujuh kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dari semua yang kita coba baca bahwa tidak ada hari yang lain yang Tuhan memberikan ada tanda yang luar biasa untuk hari kecuali hari Sabat. Hari yang lain itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, keenam Tuhan gunakan untuk penciptaan. Tapi di hari ketujuh dikatakan ia berhenti, ia beristirahat, kemudian ia memberkati dan menguduskan. Jadi apa hubungannya? Ya jelas bahwa setelah Allah selesai menciptakan dunia kita ini, ia berhenti dan menguduskan akan hari Sabat. Oleh sebab itu, apa yang telah disampaikan kepada kita bahwa panggilan Allah juga di bagian akhir Wahyu 14 ayat 7 bahwa sembahlah Allah, muliakanlah Dia dan takutlah. Artinya panggilan kepada kita bahwa kita harus menyembah Allah dengan cara yang benar, yaitu apa? Menguduskan dan memelihara hari Sabat. Bagaimana caranya? 6 hari bekerja, hari Sabat berhenti, kuduskan, berkati, maka sukacita akan menjadi berlimpah. Pemirsa, dimanapun Anda berada pada saat ini, kita sangat bersyukur sekali boleh melanjutkan pelajaran kita ini. Di pelajaran hari Rabu kita sudah tiba kepada penciptaan dan pernikahan. Nah, kira-kira apa yang diajarkan oleh penciptaan sehubungan dengan pernikahan? Tentu kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di dalam pernikahan yang ada sekarang ini adalah merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena banyak negara-negara di dunia sekarang ini yang memiliki permasalahan dengan segala macam jenis dalam pernikahan. Ya, kita mungkin tahu bahwa dalam perkembangan yang terjadi sekarang ini ada pernikahan yang dilakukan dengan pernikahan sejenis, ataupun ada berbagai macam bentuk pernikahan yang sudah dihalalkan. Nah, yang sebenarnya di dalam Alkitab, di kisah penciptaan sudah ada pengajaran yang sangat jelas tentang pernikahan yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan dalam perkembangan yang terjadi sekarang ini juga sepertinya perceraian dalam pernikahan itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Bahkan yang sangat mengecewakan bahwa itu juga sudah masuk ke dalam gereja. Padahal kita sama-sama paham dan sama-sama tahu bagaimana Allah pada kisah penciptaan itu telah memberikan satu patokan,
satu standar yang sangat kuat tentang sebuah pernikahan. Di mana kalau kita lihat dalam kisah penciptaan, pada hari yang ke-6, ya, itu merupakan puncak dari penciptaan setelah Tuhan menciptakan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, terang laut, benda-benda pelangi. Maka Tuhan menciptakan manusia. Dan yang menarik pada saat Tuhan menciptakan manusia dalam dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang artinya bahwa ayat 27 melanjutkan, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka, dengan satu tujuan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Artinya dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah menghendaki sebuah pernikahan, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, Allah menciptakan manusia untuk saling mengasihi, berhubungan satu dengan yang lain. Dan itulah yang menjadi tujuan yang sebenarnya di dalam pernikahan. Itu sebabnya dalam Kejadian 2 ayat 23 dilanjutkan di sana bahwa Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Oleh sebab itu Adam menamai dia perempuan. Kenapa dia perempuan? Karena dia diambil dari tulang rusuk Adam. Artinya apa? Bahwa wanita ini adalah bagian daripada laki-laki. Itu sebabnya ketika mereka disatukan dalam sebuah pernikahan yang lurus, mereka adalah ciptaan Allah, diciptakan segambar serupa dengan Allah, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, dan untuk menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Lebih lanjut disampaikan bahwa pernikahan itu menuntut bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Poin berikut kita lihat dalam pernikahan bahwa setelah Allah menciptakan pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan, lalu Allah menginginkan bahwa mereka ini saling mengasihi, maka ada poin berikut bahwa pernikahan itu Allah inginkan, yaitu seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Artinya apa? Artinya bahwa Allah juga menginginkan rumah tangga yang dibentuk dan diciptakan menjadi rumah tangga yang memiliki keturunan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya bahwa pada waktu penciptaan Tuhan telah membentuk sebuah rumah tangga, yaitu rumah tangga Adam dan Hawa, sebagai satu contoh yang boleh kita ikuti pada zaman ini, bahwa ketika kita berumah tangga, inilah contoh yang telah diberikan oleh Allah. Kita perlu ingat bahwa selain lembaga hari Sabat, maka salah satu lembaga yang dikuduskan oleh Allah adalah pernikahan. Itu sebabnya kitab Kejadian, kisah penciptaan menjadi fondasi. Oleh karena di sana telah dibentuk oleh Allah tentang bagaimana sebuah pernikahan yang diinginkan oleh Allah. Allah ingin kita memiliki keturunan. Dan kalau kita membaca dalam Matius pasal 19
ayat 3 sampai yang ke-6. Firman Tuhan mengajak kita bahwa dari sejak semula penciptaan, Allah tidak pernah menginginkan adanya perceraian. Dan ayat itu berkata bahwa mengapa ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, mengapa Musa mengizinkan perceraian? Maka jawaban Yesus adalah, sejak semula Allah tidak menginginkan perceraian, tetapi perceraian itu terjadi oleh karena ketegaran hatimu. Artinya bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menghalalkan perceraian dalam sebuah pernikahan. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena hubungan pernikahan dan penciptaan telah mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan itu adalah satu lembaga yang kudus yang dirindukan oleh Allah, agar pernikahan itu juga menjadi contoh bagi kita sebagai umat-umat Tuhan di zaman sekarang ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di bagian berikut kita akan belajar tentang bagaimana penciptaan, ya, hubungan penciptaan, kemudian kejatuhan, dan juga salib. Nah, Alkitab memberikan satu pengajaran kepada kita, dan ini tidak boleh putus, ya, bahwa dalam kisah penciptaan, bahwa setelah Allah menjadikan langit dan bumi segala isinya, Tuhan telah menciptakan Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, sebuah keadaan dalam keadaan sempurna. Tapi akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, tentu kita melihat di sana bagaimana keadaan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita perlu tahu dan perlu ingat bahwa Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, dengan memiliki hak kebebasan, freedom of choice, hak kebebasan memilih. Tuhan tidak menjadikan kita sebagai robot yang hanya diperintah, tetapi kita punya kebebasan memilih, dan itu juga dilakukan kepada Adam dan Hawa. Hanya Tuhan memberikan amaran bahwa Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, bahwa tentang buah pohon yang ada di tengah taman mereka tidak boleh jamah apalagi memakannya, karena itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Namun kita melihat bagaimana strategi daripada iblis yang menjatuhkan Adam dan Hawa, bahwa ketika kamu memakan itu sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi justru kamu akan sama seperti Allah, memiliki pengetahuan yang sama seperti Allah. Yang akhirnya kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik. Yang kemudian kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menegaskan tentang apa rencana Allah bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, ya, maka tentu dia katakan dalam Roma 5 ayat 12 bahwa sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu maut menjalar kepada semua orang, sehingga Roma 6 ayat 23 katakan bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karena kasih karunia adalah hidup yang kekal. Nah, oleh sebab itu, jika kematian tidak ada hubungannya dengan dosa, maka maut bukanlah upah dosa. Dan kalau itu bukan upah dosa, maka tidak perlu Yesus mati ke dunia ini. Tetapi oleh karena penciptaan, kejatuhan, dan salib ini merupakan satu mata rantai yang tidak boleh kita putus. Itu sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah mencari solusi bagaimana caranya mengembalikan. Kita lihat ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon yang baik dan jahat, maka pertanyaan Allah yang pertama kepada mereka adalah, Adam, Hawa, di manakah
mereka sudah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sehingga Allah membuat rencana yang luar biasa, yaitu sebuah rencana penebusan melalui kematian Yesus di kayu salib. Sehingga dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa oleh satu orang, maka oleh satu orang juga, yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, akan menggantikan kematian itu menjadi kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Itu sebabnya dia disebut sebagai Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. Jadi akhirnya ini mematahkan tentang teori yang disampaikan oleh Charles Darwin dalam proses penciptaan, bahwa kalau memang penciptaan itu tidak merupakan satu mata rantai yang berurutan, di mana Charles Darwin dengan beberapa tokoh yang lain meyakini bahwa proses penciptaan ini terjadi prosesnya berjuta-juta tahun, maka kalau itu yang kita yakini, Bapak Ibu, tentu iman kita menjadi kerdil. Oleh sebab itu, dengan pelajaran kita di pelajaran yang ke-8 ini, tentu mengajak kita untuk memiliki satu pelajaran yang sangat penting, bahwa penciptaan itu merupakan satu fondasi dalam iman kita sebagai orang Kristen. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita tidak menerima kisah penciptaan itu, artinya kita tidak menerima juga Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu, melalui pelajaran kita ini, sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh. Kenapa? Karena ia didirikan di atas batu. Matius 7 ayat 24-25. Artinya apa? Bahwa kalau kita memiliki iman, keyakinan, kepercayaan kepada Kristus sebagai pencipta langit, bumi dan segala isinya, maka kita akan meletakkan iman kita di dasar yang kuat. Oleh sebab itu, kisah penciptaan menjadi salah satu kisah yang sangat penting kita pelajari, karena di sana akan menemukan begitu banyak pengajaran-pengajaran Kristen. Kita sudah melihat tadi bahwa ada pengajaran tentang pada bulannya, ada pengajaran tentang hari Sabat, ada pengajaran tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, ada pengajaran tentang salib, ada pengajaran tentang penebusan, ada pengajaran tentang pernikahan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, di pelajaran yang sangat penting ini, bahwa mari kita menerima penciptaan sebagai fondasi awal dari iman kita untuk belajar kepada hal-hal yang lebih penting di pelajaran kita yang berikut. Sebagai satu kesimpulan bagi kita, saya ingin membacakan satu tulisan daripada hamba Tuhan Nyonya White dalam Testimonies to the Church jilid 8 halaman 258. Demikian: para pemikir besar, jika tidak dibimbing oleh firman Allah, akan menjadi bingung dalam upaya mereka untuk menyelidiki hubungan antara sains dan wahyu. Pencipta dan pekerjaannya berada di luar jangkauan pemahaman mereka, dan karena hal ini tidak dapat dijelaskan dengan hukum-hukum alam, secara Alkitab menyatakan tidak dapat dipercaya. Jadi kalau kita tidak dibimbing oleh firman Tuhan, hanya mengandalkan pemikiran-pemikiran kita, seperti misalnya contoh di dalam hal penciptaan, maka dikatakan kita bisa lari dari inti firman Tuhan. Kenapa? Karena sangat jelas dikatakan tadi, Allah itu di
di luar jangkauan pemikiran manusia. Oleh sebab itu, mari kita imani ini, jadikan kisah penciptaan sebagai fondasi iman kita untuk menerima bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan Dialah Allah yang patut kita sembah. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah membimbing kami dengan Roh Kudus lewat pelajaran ini bersama dengan pemirsa kami, sehingga kami boleh memahami bagaimana Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kami terima sebagai Habib kami yang telah memberikan hari Sabat, pernikahan, bahkan Kau telah memberikan anakmu yang tunggal sebagai jalan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Biarlah kami boleh dikuatkan dari hari ke hari, nama memindahkan kami merasa diberkati. Inilah doa dan pengharapan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Pemirsa, dimanapun Anda berada pada saat ini, kita sangat bersyukur sekali boleh melanjutkan pelajaran kita ini. Di pelajaran hari Rabu kita sudah tiba kepada penciptaan dan pernikahan. Nah, kira-kira apa yang diajarkan oleh penciptaan sehubungan dengan pernikahan? Tentu kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di dalam pernikahan yang ada sekarang ini adalah merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena banyak negara-negara di dunia sekarang ini yang memiliki permasalahan dengan segala macam jenis dalam pernikahan. Ya, kita mungkin tahu bahwa dalam perkembangan yang terjadi sekarang ini ada pernikahan yang dilakukan dengan pernikahan sejenis, ataupun ada berbagai macam bentuk pernikahan yang sudah dihalalkan. Nah, yang sebenarnya di dalam Alkitab, di kisah penciptaan sudah ada pengajaran yang sangat jelas tentang pernikahan yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan dalam perkembangan yang terjadi sekarang ini juga sepertinya perceraian dalam pernikahan itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Bahkan yang sangat mengecewakan bahwa itu juga sudah masuk ke dalam gereja. Padahal kita sama-sama paham dan sama-sama tahu bagaimana Allah pada kisah penciptaan itu telah memberikan satu patokan, satu standar yang sangat kuat tentang sebuah pernikahan. Dimana kalau kita lihat dalam kisah penciptaan, pada hari yang ke-6 itu merupakan puncak dari penciptaan setelah Tuhan menciptakan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, terang laut, benda-benda pelangi. Maka Tuhan menciptakan manusia. Dan yang menarik pada saat Tuhan menciptakan manusia dalam kisah dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang artinya bahwa ayat 27 melanjutkan, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dengan satu tujuan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Artinya dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah menghendaki sebuah pernikahan, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, Allah menciptakan manusia untuk saling mengasihi, berhubungan satu dengan yang lain. Dan itulah yang menjadi tujuan yang sebenarnya di dalam pernikahan. Itu sebabnya dalam Kejadian 2 ayat 23 dilanjutkan di sana bahwa Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Oleh sebab itu Adam menamai dia perempuan. Kenapa dia perempuan? Karena dia diambil dari tulang rusuk Adam. Artinya apa? Bahwa wanita ini adalah bagian daripada laki-laki.
Sebabnya ketika mereka disatukan dalam sebuah pernikahan yang tulus, mereka adalah ciptaan Allah, diciptakan segambar serupa dengan Allah, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, dan untuk menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Lebih lanjut disampaikan bahwa pernikahan itu menuntut bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Poin berikut kita lihat dalam pernikahan bahwa setelah Allah menciptakan pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan, lalu Allah menginginkan bahwa mereka ini saling mengasihi, maka ada poin berikut bahwa pernikahan itu Allah inginkan, yaitu seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Artinya apa? Artinya bahwa Allah juga menginginkan rumah tangga yang dibentuk dan diciptakan menjadi rumah tangga yang memiliki keturunan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya bahwa pada waktu penciptaan, Tuhan telah membentuk sebuah rumah tangga, yaitu rumah tangga Adam dan Hawa, sebagai satu contoh yang boleh kita ikuti pada zaman ini, bahwa ketika kita berumah tangga, inilah contoh yang telah diberikan oleh Allah. Kita perlu ingat bahwa selain lembaga hari Sabat, maka salah satu lembaga yang dikuduskan oleh Allah adalah pernikahan. Itu sebabnya kitab Kejadian, kisah penciptaan menjadi fondasi. Oleh karena di sana telah dibentuk oleh Allah tentang bagaimana sebuah pernikahan yang diinginkan oleh Allah. Allah ingin kita memiliki keturunan. Dan kalau kita membaca dalam Matius pasal 19 ayat 3 sampai yang ke-6, firman Tuhan mengajak kita bahwa dari sejak semula penciptaan, Allah tidak pernah menginginkan adanya perceraian. Dan ayat itu berkata bahwa mengapa ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, mengapa Musa mengizinkan perceraian? Maka jawaban Yesus adalah, sejak semula Allah tidak menginginkan perceraian, tetapi perceraian itu terjadi oleh karena ketegaran hati. Artinya bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menghalalkan perceraian dalam sebuah pernikahan. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena hubungan pernikahan dan penciptaan telah mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan itu adalah satu lembaga yang kudus yang dirindukan oleh Allah, agar pernikahan itu juga menjadi contoh bagi kita sebagai umat-umat Tuhan di zaman sekarang ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di bagian berikut kita akan belajar tentang bagaimana penciptaan, ya, hubungan penciptaan, kemudian kejatuhan, dan juga salib. Nah, Alkitab memberikan satu pengajaran kepada kita, dan ini tidak boleh putus, ya, bahwa dalam kisah penciptaan, bahwa setelah Allah menjadikan langit dan bumi segala isinya, Tuhan telah menciptakan Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, sebuah keadaan dalam keadaan sempurna. Tapi akhirnya manusia itu
jatuh ke dalam dosa. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, tentu kita melihat di sana bagaimana keadaan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita perlu tahu dan perlu ingat bahwa Allah menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, dengan memiliki hak kebebasan, freedom of choice, hak kebebasan memilih. Tuhan tidak menjadikan kita sebagai robot yang hanya diperintah, tetapi kita punya kebebasan memilih, dan itu juga dilakukan kepada Adam dan Hawa. Hanya Tuhan memberikan amanat bahwa Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, bahwa tentang buah pohon yang ada di tengah taman mereka tidak boleh jamah apalagi memakannya, karena itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Namun kita melihat bagaimana strategi daripada iblis yang menjatuhkan Adam dan Hawa, bahwa ketika kamu memakan itu sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi justru kamu akan sama seperti Allah, memiliki pengetahuan yang sama seperti Allah. Yang akhirnya kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik. Yang kemudian kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menegaskan tentang apa rencana Allah bagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, ya, maka tentu dia katakan dalam Roma 5 ayat 12 bahwa sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu maut menjalar kepada semua orang, sehingga Roma 6 ayat 23 katakan bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karena kasih karunia adalah hidup yang kekal. Nah, oleh sebab itu, jika kematian tidak ada hubungannya dengan dosa, maka maut bukanlah upah dosa. Dan kalau itu bukan upah dosa, maka tidak perlu Yesus mati ke dunia ini. Tetapi oleh karena penciptaan, kejatuhan, dan salib ini merupakan satu mata rantai yang tidak boleh kita putus. Itu sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah mencari solusi bagaimana caranya mengembalikan. Kita lihat ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka pertanyaan Allah yang pertama kepada mereka adalah, Adam, Hawa, di manakah? Di manakah engkau? Allah ingin memastikan apakah Adam dan Hawa masih berada di pihak Tuhan, ataukah mereka sudah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sehingga Allah membuat rencana yang luar biasa, yaitu sebuah rencana penebusan melalui kematian Yesus di kayu salib, sehingga dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa oleh satu orang, maka oleh satu orang juga, yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, akan menggantikan kematian itu menjadi kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Itu sebabnya dia disebut sebagai Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. Jadi akhirnya ini mematahkan tentang teori yang disampaikan oleh Charles Darwin dalam proses penciptaan, bahwa kalau memang penciptaan itu tidak merupakan satu mata rantai yang berurutan, di mana Charles Darwin dengan beberapa tokoh yang lain meyakini bahwa proses penciptaan ini terjadi prosesnya berjuta-juta tahun, maka kalau itu yang kita yakini, Bapak Ibu, tentu iman kita menjadi kerdil. Oleh sebab itu, dengan pelajaran kita di pelajaran yang ke-8 ini, tentu mengajak kita untuk memiliki satu pelajaran yang sangat penting, bahwa penciptaan itu merupakan satu fondasi dalam iman kita sebagai orang Kristen. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita tidak menerima kisah penciptaan itu, artinya kita tidak menerima juga Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu,
Melalui pelajaran kita ini sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh. Kenapa? Karena ia didirikan di atas batu. Matius 7 ayat 24-25. Artinya apa? Bahwa kalau kita memiliki iman, keyakinan, kepercayaan kepada Kristus sebagai pencipta langit, bumi, dan segala isinya, maka kita akan meletakkan iman kita di dasar yang kuat. Oleh sebab itu, kisah penciptaan menjadi salah satu kisah yang sangat penting kita pelajari, karena di sana akan menemukan begitu banyak pengajaran-pengajaran Kristen. Kita sudah melihat tadi bahwa ada pengajaran tentang pada mulanya, ada pengajaran tentang hari Sabat, ada pengajaran tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, ada pengajaran tentang salib, ada pengajaran tentang penebusan, ada pengajaran tentang pernikahan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, di pelajaran yang sangat penting ini, ya, bahwa mari kita menerima penciptaan sebagai fondasi awal dari iman kita untuk belajar kepada hal-hal yang lebih penting di pelajaran kita yang berikut. Sebagai satu kesimpulan bagi kita, saya ingin membacakan satu tulisan daripada hamba Tuhan Nyonya White dalam Testimonies to the Church jilid 8 halaman 258. Demikian. Para pemikir besar, jika tidak dibimbing oleh firman Allah, akan menjadi bingung dalam upaya mereka untuk menyelidiki hubungan antara sains dan wahyu. Pencipta dan pekerjaannya berada di luar jangkauan pemahaman mereka, dan karena hal ini tidak dapat dijelaskan dengan hukum-hukum alam, secara Alkitab menyatakan tidak dapat dipercaya. Ya, jadi kalau kita tidak dibimbing oleh firman Tuhan, hanya mengandalkan pemikiran-pemikiran kita, ya, seperti misalnya contoh di dalam hal penciptaan, maka dikatakan ya kita bisa lari dari inti firman Tuhan. Kenapa? Ya, karena sangat jelas dikatakan tadi, ya, Allah itu di luar jangkauan pemikiran manusia. Oleh sebab itu, mari kita imani ini, jadikan kisah penciptaan sebagai fondasi iman kita untuk menerima bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan Dialah Allah yang patut kita sembah. Semoga Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah membimbing kami dengan Roh Kudus lewat pelajaran ini bersama dengan pemirsa kami, sehingga kami boleh memahami bagaimana Allah yang telah menciptakan langit dan bumi kami terima sebagai Halik kami, yang telah memberikan hari Sabat, pernikahan, bahkan Kau telah memberikan anakmu yang tunggal sebagai jalan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Biarlah kami boleh dikuatkan dari hari ke hari, nama memuliakan, kami merasa diberkati. Inilah doa dan pengharapan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita.